Penyakit mental itu nyata, tapi pernah nggak sih kamu mikir, sebenarnya siapa sih yang pertama kali mutusin kalau sedih itu harus dikasih nama? Terus kenapa cemas sekarang bisa disebut gangguan dan anak yang aktif malah dianggap bermasalah? Di zaman sekarang hampir semua emosi kayaknya bisa dikasih label. Lagi sedih bisa dibilang depresi, gugup dibilang anxiety, dan susah fokus langsung dicurigai ADHD. Padahal bisa jadi itu cuma bagian dari hidup yang wajar kita rasain. Bukan berarti gangguan mental itu nggak ada ya. Skizofrenia, bipolar, PTSD, itu semua nyata dan orang yang mengalaminya benar-benar menderita. Otaknya, pikirannya, bahkan hidupnya bisa benar-benar terganggu. Ilmu pun udah ngebuktiin itu semua dari scan otak, genetika, sampai studi jangka panjang. Tapi masalahnya, garis antara yang normal dan yang disebut sakit itu kadang nggak jelas. Terus siapa sih yang nentuin kapan kita cuma galau biasa dan kapan itu dianggap penyakit? Jawabannya komite ahli yang bikin buku panduan diagnosis. Tapi komite itu kan juga manusia. Mereka punya bias. Kadang nggak bisa dipungkiri mereka juga bisa dipengaruhi industri. Nah, disinilah kontroversinya muncul. Apakah kita terlalu cepat ngasih label? Apakah kita udah mulai medikalisasi hidup sehari-hari? Dan siapa sebenarnya yang diuntungkan dari semua ini? Yuk kita kulik sejarah dan sisi gelap di balik bagaimana gangguan mental didefinisikan dan kenapa ini penting buat kita semua. Disclaimer, video ini dibuat bukan buat nyepelein penyakit mental, apalagi profesi psikolog dan psikiater. Tapi kita mau kalian untuk lebih memahami sejarah di balik label gangguan mental ini dan pihak-pihak yang mungkin memanfaatkannya. Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Menurut CDC alias Centers for Disease Control and Prevention AS tahun 2023, diagnosis gangguan kecemasan di Amerika melonjak 115% dalam 2 dekade terakhir. Di Indonesia, data Kementerian Kesehatan RI tahun 2022 menunjukkan konsumsi obat antidepresan naik 65% sejak tahun 2010 didorong peningkatan resep dokter dan kesadaran kesehatan mental. Dari data ini bikin kita mikir, apa iya ya mental generasi kita emang lebih rapuh daripada leluhur kita? Atau jangan-jangan ada sistem besar yang secara perlahan bikin rasa sakit manusiawi berubah jadi sesuatu yang bisa dikomersialkan? Yang jelas, ini bukan soal meremehkan gangguan mental yang berat kayak penyakit skizofrenia, bipolar, PTSD, yang jelas-jelas itu nyata dan bisa benar-benar mengganggu kehidupan seseorang. Tapi di tengah lonjakan diagnosis dan tren kesehatan mental yang makin kelihatan di mana-mana, kita juga perlu berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya di mana batas antara rasa sedih yang manusiawi dan kondisi yang emang perlu penanganan medis? Untuk bisa jawab itu, ada baiknya kita lihat ke belakang. Karena cara manusia memahami kewarasan dan gangguan jiwa itu terus berubah, tergantung zaman, budaya, bahkan siapa yang punya kuasa. Yuk kita mundur ribuan tahun lalu ke Mesopotamia dan Mesir kuno. Di Mesopotamia, waktu orang bertingkah aneh, ngomong sendiri atau murung berkepanjangan, langsung dikira kena kutukan dewa atau diganggu roh jahat. Pengobatannya, ritual pengusiran setan alias eksorsisme. Disuruh puasa, dipukulin, kadang dikasih ramuan dari tanaman yang kayak mandrake atau henbane yang bisa bikin halusinasi. Pokoknya semua cara dicoba supaya entitas jahat itu bisa keluar. Di Mesir kuno pendekatannya agak beda. Ada istilah hati yang berat, yang kalau kita tarik ke zaman sekarang mirip sama perasaan galau, kehilangan arah, atau depresi. Nah, kalau di Mesir kuno ini obatnya lebih lembut. Mulai dari musik, tarian, doa. Tapi meskipun penanganannya beda, tetap aja mereka dianggap kesurupan atau lagi diserang sama roh jahat. Pelan-pelan, cara pandang soal gangguan jiwa mulai berubah. Sekitar tahun 400 sebelum Masehi, muncullah seorang dokter dari Yunani bernama Hippocrates, yang nantinya dikenal sebagai bapak kedokteran. Bedanya dia sama orang-orang sebelumnya, Hippocrates nggak langsung nuduh roh jahat atau kutukan sebagai penyebab. Dia mikirnya lebih logis. Menurut dia, gangguan mental itu terjadi karena ada yang nggak seimbang dalam tubuh.
Katanya tubuh manusia punya 4 jenis cairan utama yang dia sebut tumor, yaitu darah, lendir, empedu kuning, dan empedu hitam. Kalau cairannya nggak simbang, bisa muncul masalah. Misalnya, kebanyakan empedu hitam katanya bisa bikin orang jadi murung, sedih terus, nggak punya semangat hidup, atau yang sekarang kita sebut depresi. Solusinya tentu aja bukan doa-doa pengusiran setan, tapi gaya hidup yang sehat kayak makan yang benar, olahraga, tidur yang cukup, dan sesekali minum ramuan herbal. Akhirnya, untuk pertama kalinya orang mulai ngelihat gangguan mental sebagai masalah tubuh dan pikiran, bukan sebagai kutukan atau dosa. Tapi sayangnya, pemikiran kayak gini nggak bertahan lama. Begitu Kekaisaran Romawi runtuh dan Eropa masuk ke abad pertengahan, ilmu kedokteran tenggelam, dan gereja yang ngambil alih narasi. Dan sayangnya, cara pandang lama balik lagi. Gangguan jiwa dianggap sebagai hukuman dari Tuhan. Dan kalau kamu berperilaku aneh, bisa-bisa langsung dicap kerasukan, atau lebih parah lagi, dibilang penyihir. Banyak yang akhirnya bukan dirawat, tapi disiksa. Ada yang dipenjara, ada yang dibakar hidup-hidup dengan alasan mau disucikan. Selama berabad-abad, penderita gangguan mental bukan dikasih pengertian, tapi dihukum. Bukan karena mereka jahat, tapi karena masyarakat nggak ngerti dan takut sama kelakuan mereka. Tapi lama-lama orang mulai mikir, orang yang gangguan jiwa kayaknya butuh tempat khusus deh. Bukan buat diobatin kayak di rumah sakit sekarang ya, tapi lebih kayak ditaruh di satu tempat biar nggak bikin repot warga sekitar. Akhirnya, pada tahun 1247, di London berdirilah tempat yang bernama Saint Mary of Bethlehem, yang nanti lebih dikenal sebagai Bethlehem. Tempat ini bisa dibilang rumah sakit jiwa pertama di Eropa. Tapi jangan bayangin ada dokter-dokter kayak sekarang ya. Waktu itu yang ngurusin masih para biarawan, dan tujuannya lebih ke ngamanin orang daripada nyari cara sembuhin mereka. Tapi dari tempat inilah, pelan-pelan cara pandang soal gangguan jiwa mulai berubah. Dari yang tadinya dianggap kerasukan setan, jadi mulai dilihat sebagai sesuatu yang bisa dijelasin secara medis. Nah, perubahan yang lebih besar lagi datang berabad-abad kemudian, tepatnya di akhir abad ke-18 sampai awal 1800-an. Ini masa yang penting banget karena cara orang ngelihat gangguan jiwa mulai berubah total. Yang tadinya dianggap gila, berbahaya, atau bahkan harus dikurung dan dirantai, mulai dipikir ulang. Dan semuanya dimulai dari 2 orang yang berani mikir beda. Philippe Pinel dari Prancis dan William Tuke dari Inggris. Kita mulai dari Prancis dulu ya. Philippe Pinel ini dokter, tapi bukan dokter biasa. Dia dokter yang punya hati. Waktu dia jadi kepala di rumah sakit Bicêtre di Paris, yaitu tempat pasien gangguan jiwa dikurung kayak tahanan, dia bikin keputusan nekat buat ngelepasin semua rantai yang membelenggu pasien. Rantai di tangan dan di kaki mereka dilepasin satu-satu, karena buat Pinel mereka pantas diperlakukan dengan layak. Dari situ Pinel ngenalin pendekatan baru yang disebut moral treatment. Intinya, perlakukan pasien dengan tenang, penuh empati, kasih lingkungan yang nyaman, bukan teriakan atau kekerasan. Dia juga mulai nyatet kondisi pasien satu persatu yang nanti jadi cikal bakal diagnosis psikiatri modern. Sementara itu, di Inggris ada William Tuke. Dia bukan dokter, tapi seorang tokoh Quaker, yaitu kelompok religius yang percaya sama kedamaian dan kasih sayang. Tuke miris banget ngelihat pasien gangguan jiwa diperlakukan sangat buruk. Jadi dia bangun tempat perawatan sendiri yang namanya The York Retreat. The York Retreat ini bukan tempat perawatan biasa. Di sini pasien nggak dikurung tapi dirawat. Bisa jalan-jalan di taman, ngobrol, bahkan belajar aktivitas ringan. Tuke percaya kalau ketenangan mental datang dari lingkungan yang damai dan bukan dari hukuman atau isolasi. Nah, ide Pinel dan Tuke ini akhirnya ketemu di satu titik. Orang dengan gangguan jiwa itu bukan orang jahat. Mereka cuma butuh bantuan, pengertian, dan tempat yang aman buat sembuh. Dan dari sinilah lahir pendekatan yang disebut humanistik dalam dunia psikiatri. Pendekatan yang nggak ngelihat pasien sebagai orang gila, tapi sebagai manusia yang lagi butuh pertolongan. Masuk ke akhir abad ke-19, dunia mulai masuk ke fase baru dalam memahami kesehatan mental. Di masa inilah ada 2 tokoh besar muncul dan ngerombak total cara pandang kita terhadap dunia psikologi dan psikiatri. Emil Kraepelin dan Sigmund Freud. Kita mulai dulu dari Emil Kraepelin, yaitu seorang psikiater asal Jerman.
Dia mulai ngeliat pola kalau ternyata nggak semua gangguan mental itu sama. Ada yang gejalanya naik turun, tapi ada juga yang makin lama makin parah. Dari situ, dia bikin klasifikasi awal yang jadi pondasi penting dalam dunia psikiatri modern. Misalnya dia ngebedain antara manic depressive illness yang sekarang kita kenal sebagai bipolar disorder dengan demensia precox yang nantinya bakal diberi nama skizofrenia oleh Eugen Bleuler. Bisa dibilang dia adalah orang pertama yang nyusun sistem diagnosis gangguan jiwa yang rapi dan terstruktur. Tanpa dia mungkin kita nggak akan punya yang namanya DSM alias Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau Panduan Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental, yaitu manual resmi buat diagnosis gangguan mental yang sekarang dipakai di seluruh dunia. Di waktu yang hampir bersamaan, lahirlah tokoh lain yang cara pikirnya jauh beda tapi nggak kalah berpengaruh, yaitu Sigmund Freud dari Austria. Nah, Freud ini bisa dibilang bapaknya psikoanalisis, alias orang yang berani nyelam ke dalam pikiran manusia bahkan sampai ke alam bawah sadar. Buat Freud, gangguan psikologis itu seringkali bukan soal otak rusak atau fisik yang sakit, tapi karena ada konflik batin yang kita pendem dalam-dalam. Dia percaya kalau di balik setiap perilaku ada dorongan tersembunyi yang sering kita tekan karena dianggap nggak pantas. Dari sinilah lahir konsep-konsep yang sekarang terdengar familiar, kayak histeria, neurosis, dan bahkan yang paling terkenal adalah Oedipus Complex, yaitu ide kontroversial kalau anak laki-laki secara nggak sadar punya rasa kepemilikan terhadap ibunya dan ngelihat ayahnya sebagai saingan. Tapi nggak cuma teorinya yang bikin heboh. Freud juga dikenal sebagai orang pertama yang ngenalin konsep terapi bicara atau yang sekarang kita kenal sebagai talk therapy. Intinya pasien diajak ngobrol santai, cerita tentang perasaan, mimpi, dan isi pikirannya, terus dari situ dicari akar masalahnya. Dari sinilah lahir dasar-dasar psikoterapi modern yang sampai hari ini masih banyak dipakai. Fun fact, Freud dan Kraepelin ini lahir di tahun yang sama, yaitu 1856. Nah, kalau tadi kita udah kenalan sama orang-orang pertama yang punya pengaruh besar di dunia psikologis, sekarang yuk kita cari tahu siapa sih orang-orang pertama yang didiagnosis punya gangguan kejiwaan. Kita ke kasus skizofrenia pertama yang terdokumentasi. James Tilly Matthews, orang yang hidup di tahun 1700-an dan percaya kalau ada sekelompok orang di London yang diam-diam ngontrol pikirannya pakai mesin misterius bernama Heirloom. Dia yakin kayak ada teknologi gaib yang dipakai orang-orang buat ngintip pikirannya dan ngatur tindakannya. Dan itu bikin dia gelisah, curiga, dan merasa terus dikendalikan. Dia juga sering dengar suara-suara aneh dan merasa terus diawasi. Akhirnya James dimasukin ke rumah sakit Bethlehem sekitar tahun 1797. Tapi karena dunia medis waktu itu masih sangat terbatas soal klasifikasi gangguan jiwa, jadi para dokter cuma nyebut orang kayak James itu sebagai madman alias orang gila. Padahal James nunjukin gejala yang mirip banget sama skizofrenia paranoid, kayak delusi kalau dia lagi dikendaliin, ngerasa dipantau dan nyiptain narasi konspiratif. Tapi semua itu baru bisa diinterpretasikan sebagai skizofrenia oleh para psikiater modern bertahun-tahun setelah kematiannya. Lain lagi sama kasus Phineas Gage. Tahun 1848, Phineas Gage, seorang mandor proyek rel kereta api di Amerika, mengalami kecelakaan luar biasa. Batang besi nembus pipi kirinya dan keluar dari atas kepalanya, persis lewat lobus frontal otaknya. Ajaibnya, Gage selamat. Tapi setelah itu kepribadiannya berubah total. Dulu dia dikenal disiplin, sopan, dan bertanggung jawab. Tapi setelah kecelakaan, dia jadi agresif, mudah marah, ngomong kotor, dan kehilangan empati. Kasus ini jadi bukti awal kalau otak punya peran besar dalam ngatur perilaku. Dan dari situ, ilmu neurologi mulai paham kalau gangguan mental bisa muncul dari kerusakan fisik di otak dan nggak cuma soal moral atau iman. Fun fact-nya, otak Gage dan batang besinya masih disimpan di Harvard sampai sekarang. Sekarang kita lompat ke salah satu kasus paling terkenal dalam sejarah psikologi eksistensial, yaitu kasus Ellen West. Ellen West adalah seorang perempuan Yahudi dari Austria yang hidup di awal abad ke-20. Dia orang yang pintar, peka, dan suka banget sama puisi. Sejak muda, dia udah punya satu obsesi besar soal berat badan. Ellen takut banget gemuk. Setiap kali makan, dia ngerasa bersalah. Dia sering diet ekstrim, lalu makan berlebihan, terus muntahin lagi makanannya. Hidupnya muter di situ-situ aja.
makanan, berat badan, dan rasa benci sama tubuhnya sendiri. Ellen ngerasa hampa, kesepian, dan kayak nggak punya tempat di dunia. Dia pengen bebas, tapi juga takut. Dia pengen sempurna, tapi nggak pernah puas sama dirinya sendiri. Dan semua itu dia simpan sendiri dalam diam. Tapi akhirnya dia sadar kalau ada yang salah sama dirinya, jadi dia pergi dari satu psikiater ke psikiater lain buat nyari bantuan. Masalahnya, zaman itu belum ada istilah kayak anoreksia atau bulimia. Jadi orang-orang juga bingung harus gimana. Ellen sempat dirawat sama psikiater terkenal Ludwig Binswanger di Rumah Sakit Jiwa Bellevue Sanatorium di Kreuzlingen, Swiss. Setelah dirawat karena gejala depresi berat, gangguan makan atau anoreksia, dan obsesi terhadap kematian, Ellen sempat berusaha terlihat membaik. Psikiaternya Ludwig Binswanger tahu betul kalau Ellen punya dorongan untuk mengakhiri hidup yang sangat kuat. Tapi dia memilih untuk nggak terlalu membatasi kebebasannya. Karena dia megang prinsip eksistensial, yaitu kalau manusia harus bebas memilih, bahkan jika itu berarti memilih kematian. Akhirnya, Ellen dikasih izin keluar sementara dari rumah sakit untuk makan bersama keluarganya. Di luar, dia beli potasium sianida lalu mengakhiri hidupnya nggak lama kemudian. Setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya Ellen menyerah di usia 33 tahun. Seiring waktu, makin banyak orang sadar kalau kesehatan mental itu penting. Karena itu, pada tahun 1952 lahirlah DSM-1, yaitu buku panduan resmi untuk mendiagnosis gangguan jiwa yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association. Tujuannya buat nyamain istilah dan kriteria diagnosis antar profesional biar nggak asal nebak. Awalnya, DSM masih dipengaruhi pemikiran Freud, yaitu segala masalah dikaitkan dengan trauma masa kecil dan alam bawah sadar. Tapi di tahun 1980, DSM-3 mengubah arah. Pendekatannya jadi lebih ilmiah dan berdasarkan gejala yang bisa diamati. Ini jadi awal psikiatri modern yang lebih objektif. Dan versi terbarunya, DSM-5 terbit tahun 2013, yang masih jadi acuan utama sampai sekarang bahkan di Indonesia. Dan dari sinilah mulai muncul tantangan baru. Karena begitu ada sistem diagnosis resmi, definisi tentang siapa yang sakit dan siapa yang normal jadi makin kuat, tapi di waktu yang sama sistem ini juga bisa dimanfaatin bukan buat bantu orang, tapi buat jualan. Disinilah taktik licin industri farmasi main peran. Mereka punya jurus pamungkas yang disebut disease mongering, alias memperluas definisi penyakit biar makin banyak orang yang rasa sakit, terus dijadiin pasar baru buat obat-obatan. Tahun 1999, perusahaan farmasi besar GlaxoSmithKline lagi gencar jualan obat paroxetine atau kalau di AS dikenal sebagai Paxil yang awalnya dipakai untuk depresi. Tapi target pasar mereka dianggap terlalu sempit. Maka muncullah kampanye iklan yang provokatif, "Imagine being allergic to people." Bayangin alergi sama orang. Lewat kampanye itu, social anxiety disorder yang sebelumnya jarang dibahas, dipopulerkan sebagai sebuah gangguan mental serius. Padahal nggak semua rasa canggung harus dianggap penyakit. Tapi karena iklannya masif dan menyentuh kekhawatiran sehari-hari, masyarakat mulai percaya, "Oh, jangan-jangan aku juga punya ini." Dan ya tinggal beli obatnya. Lebih parahnya lagi, banyak perusahaan farmasi yang ketahuan pakai praktek ghostwriting alias nyewa penulis bayangan buat bikin jurnal ilmiah palsu yang mendukung produknya. Contoh paling terkenal adalah skandal paroxetine atau Paxil untuk remaja. Tahun 2001, Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry menerbitkan studi 329 yang menyatakan bahwa paroxetine aman untuk remaja. Padahal data internal GlaxoSmithKline justru nunjukin peningkatan resiko penghilangan nyawa sendiri. Belakangan terungkap kalau laporan itu ditulis oleh penulis bayangan yang dibayar perusahaan. Pada 2012, GlaxoSmithKline akhirnya harus bayar denda sebesar 3 miliar US dollar dan jadi salah satu denda farmasi terbesar dalam sejarah Amerika. Lompat ke zaman sekarang, kita nggak cuma didiagnosis sakit mental sama profesional, tapi kita juga ikut-ikutan mendiagnosis diri sendiri. Di TikTok, tagar ADHD TikTok udah tembus 20 juta views lebih, dan isinya video-video yang bilang, kalau kamu gampang terdistraksi, nggak bisa duduk diam, atau suka menunda-nunda, bisa jadi kamu punya ADHD. Masalahnya, gejala kayak gitu juga dialami hampir semua orang di era over informasi ini. Tapi algoritma TikTok yang nggak peduli. Semakin relatable videonya, semakin banyak orang nonton, semakin tinggi peluang kamu percaya kalau kamu emang sakit. Ini yang disebut fenomena self-diagnosis massal.
Dan di tengah menjamurnya konten kreator, di Indonesia mulai muncul channel-channel yang awalnya seperti mengedukasi soal kesehatan mental, ngajarin tentang burnout, overthinking, self-worth, tapi lama-lama arahnya bergeser. Rasa cemas divalidasi, lalu ditawarkan solusi dalam bentuk kelas berbayar. Artinya, rasa sedihmu divalidasi, lalu dimonetisasi. Edukasi soal mental health itu penting. Tapi kalau tiap perasaan dijadikan peluang dagang, apa bedanya sama eksploitasi rasa sakit? Akhirnya yang tadinya sekedar cemas, gugup, atau lelah diubah jadi gejala. Yang tadinya butuh istirahat malah disuruh beli suplemen. Dan yang tadinya cukup ngobrol sama teman, sekarang diarahin berlangganan aplikasi atau beli obat. Itulah cara industri memperluas pasar dengan menjual ketakutan dan perasaan manusia sebagai ladang bisnis. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, aku sakit apa? Tapi justru, apa yang sebenarnya aku butuh? Dan di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan ini, mungkin kita emang lebih gampang merasa cemas, lelah, atau kehilangan arah. Tapi bukan berarti kita selalu sakit dan harus buru-buru cari obat. Karena bisa jadi yang kita butuh bukan resep, tapi ruang aman untuk bercerita. Bukan label, tapi pelukan. Bukan diagnosis cepat, tapi waktu untuk benar-benar kenal diri sendiri. Kesehatan mental itu penting, tapi jangan sampai jadi komoditas. Dan jangan biarkan algoritma atau industri yang mendikte kapan kamu dianggap waras dan kapan kamu dianggap sakit. Di dunia yang makin gemar menjual rasa takut dan kesepian sebagai peluang bisnis, merawat kewarasan justru dimulai dari keberanian. Berani merasa, berani bertanya, dan berani memilah mana luka yang perlu ditangani, mana yang cukup dipeluk. Dan penting untuk diingat, mungkin kita belum bisa menyembuhkan dunia, tapi kita bisa mulai dari satu hal. Berhenti menyakiti orang lain lewat ucapan dan asumsi. Karena kadang satu kata bisa jadi luka, tapi juga bisa jadi obat. Tapi kalau kamu atau kenalanmu mengalami gejala-gejala yang mulai mengganggu aktivitas harian, atau mulai muncul pikiran-pikiran buruk, kamu bisa cari bantuan di layanan-layanan ini untuk pertolongan pertama. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.